Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika untuk di kelas 9A dan 9B. Hari ini insyaallah kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat mengikuti pembelajaran, sehingga nanti hasil dari proses pembelajaran dan pendidikan yang kita lakukan itu nampak dalam kepribadian kita sehari-hari. Bagaimana seorang siswa harus bisa memerankan dirinya sebagai siswa, yaitu yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, dan begitu juga ketika dia di rumah, maka peran dia sebagai seorang anak juga baik kepada orang tuanya, baik akhlaknya kepada orang tuanya, kemudian bisa membantu minimal meringankan pekerjaan-pekerjaan orang tuanya. Jadi seorang anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, dan juga harus bisa berusaha membantu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan untuk membantu orang tuanya. Baiklah anak-anak ustazah sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu bentuk akar ya. Bentuk akar. Ya ustazah lihatkan saja di buku ini dan kita baca bersama-sama. Pengertian akar suatu bilangan, ya, akar. Udah tahu ya lambang akar? Ya, seperti ini ya, lambang akar. Kalau dia tidak ditulis, ini berarti sebenarnya akar 2. Ya, ini sama. Kemudian nanti ada juga akar 3, akar 4, dan seterusnya. Jadi ketika akarnya tidak ditulis, sebenarnya itu akar 2. Ini namanya bentuk akar. Nanti di dalamnya ada angka. Oke, kita baca dulu buku kita. Pengertian akar suatu bilangan. Coba kamu perhatikan beberapa bentuk pangkat berikut. Kita sudah pelajari ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Ini sudah kita pelajari. Pada bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikatakan bahwa 2 adalah akar pangkat 3 dari 8 dan ditulis sebagai akar 3 8 sama dengan 2 ya. Nah, maka intinya seperti ini dia maksudnya. Kalau kita sudah belajar 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka kalau saja buat 8 akar 3 nih, itu jawabannya sama dengan 2. Jawabannya sama dengan 2. Jadi lawan dari pangkat itu adalah akar. Kebalikannya ya nak. Jadi kalau 2 pangkat 3 8, maka akar 3 dari 8 2. Contoh lagi, 3 pangkat 2 itu kan 9, maka akar 9 itu sama dengan 3. Karena kita paham di sini sebenarnya ada akar 2. Nah, inilah maksud dari akar. Misalnya ustazah tanya akar 16. Anak ustazah udah tahu ya akar 16 4. Misalnya akar 112 itu sama dengan 11, ya kan? Di sini semua akar 2, akar 2. Kalau saja tanya akar 27, 3 akar 27, berarti ini sama dengan berapa pangkat 3 yang menghasilkan 27? 3. Nah, itu dia maksud dari akar dan pangkat. Oke, kita pilih yang bisa kita pahami saja. Sifat-sifat akar. Nah, ini penting untuk mengerjakan soal-soal nanti. Perhatikan sifat-sifat akar bilangan berpangkat. Kebetulan ini pangkat pecahan.
seperti halnya bilangan berpangkat, bentuk akar pun memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat bentuk akar antara lain sebagai berikut. Nih ya, perhatikan. Jadi kalau akar X di luarnya pangkat N, akar Y di luarnya pangkat N, jadi bisa digabung X kali Y karena sama-sama akarnya, sama akarnya. Misalnya di sini 2, di sini 2, maka di sini 2, gitu ya. Saya seperti ini, Nak. Yang A ya, untuk sifat yang A, perhatikan. Misalnya Ustazah buat akar 5, di sini akar 3 Ustazah buat, di sini akar 3, di sini 6. Nah, maka ini boleh kita gabungkan saja jadi 5 kali 6. 5 kali 6 berarti jadi akar 3 dari 30. Nah, gitu dia maksudnya. Begitu juga yang pembagian. Jika dibagi bentuk akarnya sama, ya udah boleh kita gabung ya. Misalnya, bolehlah saja buat contohnya ya. Misalnya 4 akar 10 dibagi 4 akar 2. Misalnya ya. Nih. Boleh kita gabung jadi 4 10 per 2. Nah, akar 4 dari 10 per 2. Berarti kalau kita selesaikan, akar 4 10 bagi 2 berapa? 5. Jadi akar 4 dari 5. Kalau ini kan bentuk akar, kita ubah ke bentuk pangkat, ya udah jadi 5 1 per 4. Nah, ini pelajaran kita yang kemarin bentuk pangkat. Ini kan sebenarnya pangkatnya 1. Jadi pangkat yang di dalam taruh di atas, pangkat yang di luar taruh di bawah. Jadi 5 1 per 4. Oke, dilihat dulu. Dah. Itu tadi nih ya, perhatikan ini. Nah, ini dia contohnya sifatnya ya. Sedangkan hubungan antara bentuk akar dan bentuk pangkat pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini dia, masuk ke dalam rumus. Bentuk akar N akar A pangkat M dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Misalnya, jadi kalau gini, A di sini N, di sini M, rumus bentuk pangkat, bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Jadi dia A M per N. Baru saja Ustazah bilang. Ini dia. Misalnya contohnya lah Ustazah buat A 7 per 3. Misalnya ya, pangkat 7 di dalam, akar 3 di luar, maka A 7 per 3. Misalnya lagi saja buat 3 per 6, di sini 2 misalnya. Maka 3 6 per 2. Maka kalau kita sederhanakan boleh 6 bagi 2 kan bisa 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. Ini ya. Berarti ini Nak yang menjadi rumus bentuk akar diubah ke bentuk pangkat. Jadi pangkat di dalam, di atas, pangkat di luar, di bawah. Itu dia intinya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh bilangan berpangkat pecahan antara lain sebagai berikut. Lihat, perhatikan. Kalau dia 1 per N, A pangkat 1 per N dikali B pangkat 1 per N, ya. Ini kan kita ubah. Inilah Ustazah jelaskan lah biar lebih bagus. Nih, sini ya Ustazah jelaskan. A 1 per N kali B 1 per N, ya. Ke bawah ya Ustazah buat. Ini kan bentuk pangkat. Kita ubah ke dalam bentuk akar. Ini jadi A pangkat di luarnya N. Karena kan di dalamnya pangkat 1, yang di atas kan pangkat di dalam. Pangkat 1 kan tidak perlu ditulis. Maka di sini akar NB. Dah, baru biar lebih bagus kan ini bisa kita satukan jadi NA kali B. Nah, seperti itu ya. Baru ini bisa lagi bentuk akar ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ini ya, Ustazah bicara ini ya sekarang ya Nak ya. Ini jadi ini kan bentuk akar, kita ubah ke bentuk pangkat jadi AB, pangkat yang di dalam, ini kan pangkat 1 ya.
Maka 1 per pangkat yang di luar N. Ini dia sifat-sifatnya. Coba ini ya, sama yang saya jelaskan tadi ya. Sekarang ini gitu juga kalau dia pembagian, sama kayak tadi, cuma dia bentuknya nanti jadi bagi. Kalau nanti pangkat di dalam dengan pangkat di luar kan sudah kita pelajari, dia dikali, maka nanti jadi A. Oke, yang ini saja jelaskan. Yang bentuk ketiga ini, perhatikan ya. A 1 per N, A1 per N, di sini N. Ke bawah ya saja. Kan kita sudah pelajari bahwasanya kalau dia pangkat itu kan dikali, kalau dia dalam kurung pangkatnya kan dikali ya nak. Jadi kita buat A 1 kali N per ini N, A N bagi N. Jadi kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu pasti hasilnya 1. N bagi N berarti 1. B per B 1. 1 per 1 1. 2 per 2 1. Jadi kalau pembilang dan penyebut dibagi, pembilang dan penyebutnya sama, itu pasti hasilnya 1. Maka A pangkat 1 ini kan sama dengan A. Ayo dilihat dulu ya. Jadi ini kita pelajari juga jadinya bentuk pangkat kan, makanya sebelum akar kita pelajari bentuk pangkat. Oke, udah. Sekarang sudah kita pelajari sifat-sifatnya, rumus-rumusnya, kita sudah kenal dengan bentuk akar, apa maksud dari akar. Sekarang Ustazah kasih contoh. Sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Berarti kita mau menyederhanakan. Sesuatu yang disederhanakan itu berarti akan menjadi lebih kecil ya. Nomor 1, kita disuruh menyederhanakan. Inilah ya saja buat di sini, sederhanakan perintahnya. Kita mau menyederhanakan akar ya nak, akar 50 di sini. Ingat, kalau kita bicara akar ini kan nggak ada angkanya, berarti akar 2. Kalau kita bicara akar 2, maka kita harus melihat pangkat 2. Jadi akar 2 lawannya adalah pangkat 2. Pangkat 2 kan udah saja sering gitu ya. Sama anak saja bilang bahwasanya kita harus juga menghafal. Misalnya kalau 1 pangkat 2 udah jelas lah 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25 gitu ya nak. 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81 sampai 10 ya, biar saja nanti ada contoh-contoh ya contoh-contoh yang berhubungan dengan akar 2. Akar 50, kita cari karena dia akar 2, kita akan berhubungan dengan pangkat 2. Kita cari mana bilangan pangkat 2 yang bisa menghasilkan si 50. Harus ada salah satu dari sini angkanya. Jadi kalau biasanya 50 ini kan sudah tahu kita kelipatan 5, maka kita akan berhubungan dengan 5 kuadrat, berarti 25. Kita ambil 25. 25 kali berapa bisa menghasilkan 50? Jadi di sini di salah satunya ini harus ada bilangan kuadrat. Ya, titik-titik kali titik-titik. Salah satunya harus ada bilangan yang ada di sini. Baru bisa kita sederhanakan. 25 kali berapa bisa 50? Jelas kali 2. Maka ini akar 25
kita pisah ya nak, dikali akar 2 kan gitu, pemisahan bentuk akarnya. Maka akar 25 kita sudah tahu 5 kali akar 2, jadi 5 akar 2. Oke, saya lanjutkan. Biar lebih cobalah lagi dulu ini. Akar 12. Dari yang kecil-kecil aja dulu. Dari yang kecil-kecil. Akar 12. Kita mau menyederhanakan. Ya. Berarti kita cari bilangan di sini salah satunya yang bisa menghasilkan 12. Kalau 1, oke, kita mulai dari atas ya. Kalau 1 dikalikan dengan 12 itu tidak akan ada pengaruh. 4, ayo 4 kali berapa bisa menghasilkan 12? 4 kali 3. Berarti ini akar 4 kali akar 3, ya kan? Akar 4 berapa nak? 2 akar 3. Menyederhanakan. Contoh lagi menyederhanakan. Oke, yang agak besar. Yang agak besar saja cari contohnya yang agak tinggi. 216. 216. Ya. Kita cari 216, mau kita sederhanakan. 16 kali berapa bisa ini 16. Kalau dia besar kita cari yang agak besar ya nak. 216. 25 tadi udah, kalau 25 ini biasanya berhubungan dengan kelipatan 5. Coba kita ambil misalnya di atas 25 kan 36. Kita ambil 36. Kita ambil 36. Berarti 36 kali berapa yang menghasilkan 216? Kita carilah, misalnya gini, Ustazah terka ya. Kita harus menerka juga. Ustazah mau cari patokannya 36 kali 5. 5 kali 6 30, 5 kali 3 15 tambah 3 18, 180. Wah, masih kurang, ya kan? Naik, ayo kita naikkan. 36 kali 6. 6 kali 6 36, 6 kali 3 18 tambah 3 21. Cocok, 216. Berarti di sini 36 kali 6. Berapa akar 36? Akar 36 adalah, oke, boleh pisah dulu lah. Pisah dulu. Akar 36 6 akar 6. Ya, menyederhanakan. Dah. Contoh ketiga, contoh lagi biar lebih mahir. Ayo, akar 800 susah aja, naikkan lagi angkanya. 800 berhubungan dengan kelipatan 2 bisa ya, ini kelipatan 4 juga bisa. Ya, tapi kita cari dia nanti yang bisa membuat menjadi paling kecil, paling sederhana. Akar 800 misalnya kita ambil berapa? Yuk, 100. Kalau 100 kali 8 boleh ya? 100 kali 8 ya. Oke, Ustazah ambil nih 100 dikali 8. Baru kita pisah ya nak. Akar 100 dikali akar 8. Akar 100 berapa? 10 ya. 10 akar 8. Jadi ini saja sengaja ini supaya kita melihat perbedaannya. Kita perhatikan 10 akar 8. Akar 8 masih, kalau kayak gini perhatikan. Akar 2 ini memang sudah kecil, nggak bisa lagi nih angka. Ini kan angka kecil. Akar 3 juga kecil. Akar 6 juga nggak bisa lagi nih dipecah akar 6. Nggak ada dia bilangan kuadrat. Tapi kalau 8 itu kayaknya ada. Sepertinya ada. Coba kita tes. 10. 10-nya tetap ya. Bilangan kuadrat berapa? Bilangan kuadrat berapa kalau dikalikan bisa menghasilkan 8? 1 kali 8 nggak ada pengaruh.
4 kali 2 8, ya kan? Bisa 4 kali 2. Berarti ini 8 bisa kita sederhanakan lagi gitu. 4 kali 2. Maka 10 baru kayak tadi juga akar 4 dikali akar 2. Berarti 10 akar 4 berapa nak? 2. Akar 2 tetap 2. Baru 10 kali 2 berapa? Iya bagus, 20 akar 2. Sekarang dilihat 2 kali dia jadinya. Kita pertama menyederhanakan akar 800, kemudian langkah kedua kita menyederhanakan akar 8. Apakah Ustazah bisa? Enggak 2 kali kerja Ustazah? Bisa. Makanya Ustazah bilang kita cari angka yang kira-kira memang sudah pas, artinya tidak bisa dikecilkan lagi ya. Nah, kita ambil misalnya 400 dikali 2. 4 ini kan bilangan kuadrat, 400 kali 2 kan 800. Ini akar 4, akar 400 ini berarti 20 ya kan, 20 kuadrat itu kan 400. Nah, ini kan tadi Ustazah hanya sampai 10 kuadrat ya, maka boleh saja nanti anak Ustazah buat 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144 sampai 20. Jadi nanti kalau ada soal bisa langsung lihat, nggak mencari lagi. Akar 400 berapa? 20. Berarti 20 kali akar 2 berarti 20 akar 2. Nah, kan sama ini. Nah, sama kan? Tapi mana lebih simple? Mana lebih cepat? Ya udah pasti ini. Dengan teknik pakai 20 kuadrat. Maka ini sebenarnya kita lanjutkan aja 11 kuadrat, 12 kuadrat, 13 kuadrat gitu ya, dan seterusnya. Nah, sama. Ini tadi kita bicara menyederhanakan menyederhanakan bentuk akar. Oke. Sudah ya? Dah, Ustazah masuk kemari ya. Masuk kemari. Masuk ke sini ya nak, nampak ya? Nih. Nomor 2. 4 akar 75 A pangkat 5B. Ini mau kita sederhanakan. Ini mau kita sederhanakan. Oke, perhatikan saja ya. 4 ini tidak bentuk akar ya nak, hanya akar 75 A pangkat 5B. Dah, 4 akar 75 ini kan kelipatan 5. Kita ambil 25 kuadrat ya nak, 25. 25 kali 3 ya kan? 25 kali 3 kan 75. Baru kali, ini kan hubungannya kali. Hubungannya kali, kita kalikan aja A pangkat 5 kali B. Coba diperhatikan. Baru 4 ini kita keluarkan ya, kita keluarkan, kita pisah boleh. Akar 25, akar 3, akar A pangkat 5, akar B, sama ya. Baru 4 akar 25 berapa nak? Akar 25 5, akar 3 dah
A pangkat 5 ini, A pangkat 5 ini kan bisa kita urai. Artinya kita buat dia nanti menjadi pangkat yang dikalikan. Kalau dikalikan dia kan pangkatnya dijumlahkan. Dijumlahkan berarti A pangkat 4 dikali A pangkat 1 kali akar B. Boleh ya? Kenapa ini Ustazah uraikan, Nak? Kenapa ini Ustazah uraikan? Karena dia tinggi. 5 ini tinggi, jadi bisa dipecahkan. Tetapi kalau akar B ini kan memang sudah pangkat 1, jadi dia nggak perlu lagi karena sudah kecil. Ya. Jadi kan kalau perkalian pangkatnya kan kita jumlahkan 4 tambah 1 kan 5. Nah, maka ini sama. Nah, pelajaran sebelumnya. Oke. 4 kali 5 20 akar 3. Nah, baru ini boleh Ustazah pisah ya, Ustazah pelan-pelan aja. Ini Ustazah pisah. A pangkat 1 A ya, Nak. Nah, ini Ustazah pisah. Boleh gini kan? Baru 20 akar 3. Ini Ustazah mau lepaskan akarnya jadi A 4/2. Nah, ayo dari mana 4/2? Pangkat dalam di atas, pangkat yang angka di luar di bawah. Ini kan sebenarnya 2, ya kan? Nah, ayo diperhatikan penjelasan Ustazah sebelumnya. Baru ini tetap akar A, akar B. Dah, lanjut pelan-pelan aja. 20 akar 3, 4 bagi 2 ya kan? A kuadrat akar A akar B. Baru yang tidak ada akar, yang tidak mempunyai akar, mari kita dekatkan. 20 A pangkat 2. Ini udah usah jambil, ya kan? Nah, yang ini kan sama-sama akar. Ini kan semua sama-sama akar. Maka boleh kita satukan 3AB. Nah, ini kan kalau kita pisah kan jadi akar 3, akar A, akar B. Jadi jawabannya 20 A kuadrat akar 3AB. Ini dia. Yuk, perhatikan. Ya. Nanti ditulis ya, Nak, di buku catatannya. Contoh-contoh tadi ada berapa contoh sudah? Nih, contoh kita ya kan? Nih, nanti anak Ustazah tulis ya di buku catatan. Contohnya ini, contoh 1, 2, 3, 4. Nih, ya. Nanti saja putuskanlah kalau susah melihat dari video ya. Nih hasil kita hari ini. Baru ini contoh kedua yang di buku tadi. Nah, ini dia ya. Berarti sudah contoh-contohnya ditulis. Judulnya tadi jangan lupa ya, bentuk akar. Nih ya judul kita tadi. Oke, saja mau ngasih soal ya, Nak. Saya ambil lagi kertasnya. Soal dari Ustazah. Perintahnya masih sama. Sederhanakanlah. Ya. Oke, saja cari dulu ya. Nomor 1, akar 605, sederhanakan ya. Nomor 2, akar 112, sederhanakan ya.
Nomor 3. Nah, nomor 3 kayak yang nomor terakhir tadi ya. Saja cari. Saja buat aja lah sendiri. Misalnya 5 akar 50 ya, A pangkat 6 B pangkat 2. Dah nih ya, 3 aja. Sederhanakan nak. Akar 605, akar 112, 5 akar 50, A pangkat 6 B pangkat 2. Ini kayak contoh yang terakhir ya nak. Itu contoh yang terakhir. Oke, sudah, mungkin sampai di sini ya. Yang bisa Ustazah berbagi untuk anak-anak Ustazah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.